Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Zairaspa, NPM 221506117. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang Python Introduction. Yang pertama, how does computer programs work? Program komputer berisi kumpulan instruksi yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada komputer, seperti keyboard, monitoring, kamera, printer, hard disk, CPU, GPU, dan lain sebagainya untuk melaksanakan tugas tertentu. Karenanya, untuk membangun sebuah program, maka perlu menulis urutan instruksi yang tepat menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Contohnya Python. Bahasa adalah alat untuk mengekspresikan dan merekam pikiran. Natural language adalah bahasa yang sering umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Komputer juga punya bahasa sendiri yang disebut machine language yang dikembangkan oleh manusia. Instruksi list (IL) atau statement list (SL) adalah bahasa pemrograman PLC tingkat tinggi. Semua hubungan logika dan kontrol sequence dapat diprogram dengan menggunakan perintah atau instruksi dalam bahasa pemrograman. What makes a language? Yang pertama ada alfabet, satu set simbol yang digunakan untuk membangun kata-kata dari bahasa tertentu. Misalnya, alfabet Latin untuk bahasa Inggris, alfabet Cyrillic untuk bahasa Rusia, kanji untuk bahasa Jepang, dan sebagainya. Yang kedua ada leksis atau sekumpulan kata yang ditawarkan bahasa kepada penggunanya. Misalnya kata komputer berasal dari kamus bahasa Inggris, sedangkan Simotru tidak. Kata chat ada dalam kamus bahasa Inggris dan Prancis, tetapi artinya berbeda-beda. Selanjutnya ada sintaks, yaitu seperangkat aturan formal atau informal dituliskan dan dirasakan secara intuitif yang digunakan untuk menentukan apakah rangkaian kata tertentu membentuk kalimat yang valid. Misalnya, saya seorang Python adalah frasa yang benar secara sintaks, sementara saya seorang Python bukan seman perangkat aturan yang menentukan apakah frasa tertentu masuk akal. Misalnya, saya makan donat. Masuk akal, tetapi donat memakan saya. Tidak masuk akal. Selanjutnya adalah compiler vs interpreter. Pemrograman komputer adalah tindakan menyusun elemen-elemen dari pemrograman yang dipilih dalam urutan yang menyebabkan efisiensi yang diinginkan. Efek yang dihasilkan bisa berbeda pada setiap kasus tertentu, tergantung pada imajinasi, pengetahuan, dan pengalaman pemrograman. Tentu saja, komposisi seperti itu harus benar dalam banyak hal. Yang pertama, secara alfabetis, pemrogram harus ditulis dalam skrip yang dapat dikenali, seperti Roman, Cyrillic, dan lain-lain. Secara leksikal, setiap bahasa pemrograman memiliki kamus dan harus menguasainya. Untungnya, kamus ini juga jauh lebih sederhana dan lebih kecil daripada kamus bahasa alami. Selanjutnya, secara sintaks, setiap bahasa memiliki aturan dan harus dipatuhi. Dan yang terakhir, secara semantik, program harus masuk akal. Ada dua cara yang berbeda untuk mengubah program dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin. Yang pertama, compilation. Itu program sumber diterjemahkan sekali. Namun, tindakan ini harus diulang setiap kali Anda memodifikasi kode sumber dengan mendapatkan file yang berisi kode mesin dan dapat distribusikan file tersebut ke seluruh dunia. Program yang melakukan penerjemahan ini disebut compiler atau penerjemah. Selanjutnya ada interpretation.
Pengguna kode dapat menerjemahkan program sumber setiap kali harus dijalankan. Program yang melakukan transformasi semacam ini disebut interpreter karena program ini menginterpretasikan kode setiap kali kode tersebut ingin dieksekusi. Ini juga berarti tidak bisa mendistribusikan kode sumber apa adanya, karena pengguna akhir juga memerlukan interpreter untuk mengeksekusinya. Selanjutnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh interpreter? Pertama-tama, interpreter memeriksa apakah semua baris berikutnya sudah benar. Jika penerjemah menemukan kesalahan, maka penerjemah akan segera menyelesaikan tugasnya. Penerjemah akan memberitahu di mana letak kesalahan dan apa penyebabnya. Selanjutnya, jika baris tersebut terlihat bagus, interpreter akan mencoba mengeksekusinya. Dan selanjutnya, mungkin juga sebagian besar kode dapat dieksekusi dengan sukses sebelum interpreter menemukan kesalahan. Ini adalah perilaku normal dalam model eksekusi ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan compiler versus interpreter. Compiler, kelebihannya eksekusi transaksi lebih cepat, kode disimpan dengan bahasa mesin, hanya user yang perlu compiler, yang lain bisa memakai tanpa compiler. Kekurangannya, compilation memakan waktu lama, harus mempunyai berbagai compiler tergantung platform. Interpreter. Kelebihannya, yang pertama kode bisa dijalankan langsung, tak perlu translasi, dan kode tersimpan dengan bahasa pemrograman. Bisa dijalankan komputer dengan bahasa mesin berbeda. Kekurangannya, user pertama dan seterusnya harus punya interpreter untuk menjalankan kode, dan proses pengkodean tidak secepat itu. Selanjutnya ada hobi proyek pemrograman. Menurut Guido van Rossum, keadaan di mana Python diciptakan agak membingungkan. Pada bulan Desember 189, sedang mencari pemrograman hobi yang dapat membuat saya sibuk selama seminggu di sekitar Natal. Kantor saya akan ditutup, tetapi saya memiliki komputer di rumah. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Jadi memutuskan untuk menulis interpreter untuk bahasa skrip baru yang sedang dipikirkan akhir-akhir ini. Hmm. Setelah itu ada materi tentang tujuan Python. Yang pertama, menjadi bahasa pemrograman yang mudah dan intuitif sekaligus kuat seperti bahasa pemrograman pesaing utama. Open source sehingga siapa saja dapat berkontribusi pada pengembangannya. Kode yang dapat dimengerti seperti bahasa Inggris biasa, cocok untuk tugas-tugas sehari-hari, memungkinkan waktu pengembangan yang singkat. Nah, di sini ada kelebihan Python. Yang pertama, mudah dipelajari, mudah diajarkan, mudah digunakan, dimengerti, didapat, diinstal, dan disebarluaskan. Debugging Python bisa jadi lebih sulit, tapi Python sendiri lebih simpel dan jarang dapat kesalahan. Ada furthermore, Python mempunyai kompetitor dengan protes mirip Perl dan Ruby. Python digunakan global, banyak developing tools ditulis dalam Python. Sayangnya, Python adalah low-level programming. Python 2 versus Python 3. Python 2, yang pertama, versi lama dan pengembangan secara aktif telah dihentikan pada tahun 2020. Yang kedua, masih banyak digunakan oleh komunitas dan organisasi yang telah memiliki aplikasi atau sistem yang ditulis menggunakan Python 2. Tidak kompatibel dengan Python
3. Lebih sedikit dukungan untuk library pihak ketiga yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi. Sedangkan Python 3 yang pertama versi terbaru dan pengembangannya masih aktif, lebih modern dan dirancang dengan fitur-fitur terbaru, lebih aman dan stabil daripada Python 2, memiliki perubahan sintaksis dan struktur kode yang membuatnya tidak kompatibel dengan Python 2. Dukungan untuk library pihak ketiga lebih lengkap. Nah, di sini ada contoh Python lainnya. Ada CPython, Cython, Jython, PP, dan RPython. Ada contoh sederhananya. Pengertian sederhananya yaitu CPython adalah implementasi standar bahasa pemrograman Python yang dikembangkan dalam bahasa C dan memiliki dukungan komunitas yang luas. Memiliki kecepatan yang cukup baik dalam mengeksekusi kode Python. Dan ada Cython. Cython adalah sebuah bahasa pemrograman yang memperluas sintaksis Python dengan menambahkan fitur dan tipe data statis untuk meningkatkan kinerja pada Python. Dapat mempercepat kode Python hingga beberapa kali lipat, tergantung pada bagaimana kode ditulis. Python Python ditulis dalam bahasa Java, berguna ketika membuat sistem besar dan kompleks di Java tetapi ingin memakai Python. Python terbaru baru mengakomodasi Python 2, belum ada Python untuk Python 3. PP. Python dalam Python digunakan untuk tes developer Python. Sudah kompatibel dengan Python. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.